Gara-gara bawa agama ke materi komedinya. Nah sekarang dia enak banget ngebalikin keadaannya. Komedian jangan bawa-bawa agama dong. Sekarang saya balik. Pemuka agama jangan bawa-bawa komedian. Ya. Menyatakan dukungannya untuk Bapak Sun Haji. Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lu. Kayak Om Deddy mau podcast tengah lu. Selain itu juga gelar Gus diberikan kepada Rangga Warsita, seorang penyair dan pujangga besar dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Mendorong troli besar yang nyatanya berisi mayat korbannya. Christian Rudolph Tobing juga seorang pendeta muda nonan di India. Dia diduga terkait kasus pencucian uang. Sampai-sampai dia memilih pindah ke Malaysia untuk menghindari kejaran polisi India. He scares me more. Selamat datang kembali di Sebagai Podcast bareng gue Agan GG. Video kali ini kita bakal ngebahas tentang kasus salah satu pemuka agama yang memang bukan pertama kali pemuka agama disorot karena kontroversinya. Tapi sebelum gue lanjut, disclaimer dulu nih. Kita nggak ada maksud buat menyinggung atau menyudutkan salah satu keyakinan kita. Karena kita percaya kita harus saling menggenggam walaupun beragam. Yang harus seragam itu cuma satu. Klik button subscribe yang nggak pernah berubah posisinya. Sekarang juga. Belum lama ini kita dihebohkan dengan seorang pemuka agama, yaitu Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman. Beliau bercanda dengan seorang penjual es teh yang akhirnya menyulut emosi para netizen. Seharian penuh timeline sosial media dipenuhi Gus Miftah versus bapak penjual es teh ini. Bercandaan jualan goblok ini menyakiti banyak pihak. Dimulai dari artis, influencer, komunitas berbagai movement menyatakan dukungannya untuk Bapak Sun Haji yang merupakan penjual es teh tersebut. Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lu. Kayak Om Deddy mau podcast tengah lu. Kacamata lu kegelapan, jadi nggak kelihatan tuh harga diri orang. Gus ini maksudnya ngelawak guys, ya. Nggak usah dihujat, jangan dihujat. Ketawain aja sambil nyawa ninja. Tebas dah diem-diem. Nggak hanya pendukung Bapak Sun Haji aja yang menyuarakan dukungannya. Yang dukung Gus Miftah pun ikut menyuarakan bahwa itu adalah bercandaan atau jokes yang memang biasa Gus Miftah lakukan di setiap pengajiannya. Hal ini dilakukan Usman Ali yang merupakan pimpinan pesantren di Magelang. Beliau adalah orang yang tepat ada di samping Gus Miftah yang tertawa nikmat ketika Gus Miftah melontarkan candaannya. Dan Bapak Usman Ali pun yang menyatakan bahwa Gus Miftah pun memborong es teh milik Bapak Sun Haji. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu. Tak lama kemudian video lama bersemi kembali. Video-video Gus Miftah di pengajiannya yang melakukan bercandaan atau jokes yang hampir serupa. Salah satunya saat Gus Miftah satu panggung dengan komedian legendaris yaitu Yati Pesek. Ya memang gak kalah nyesek juga sih kalau nonton video itu. Yati Pesek loh, komedian legendaris. Ya walaupun jokes, walaupun bercandaan, terus bareng komedian, tapi ya tetap Yati Pesek adalah orang tua yang harus dihormati. Gak pantes lah Gus. Aku bersyukur Budi Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi tani. Gue makin setuju sama statementnya Tretan Muslim. Komika, komedian yang selalu nongkrong di jurang materi jokesnya. Dia hobi sama materi jokes yang nyentil-nyentil soal agama. Dia juga sering dihujat gara-gara bawa agama ke materi komedinya. Nah sekarang dia enak banget ngebalikin keadaannya. Komedian jangan bawa-bawa agama dong. Sekarang saya balik. Pemuka agama jangan bawa-bawa komedian. Ya.
Ya emang suasana pengajian di daerah Jawa emang sesantai itu, secil itu. Kayak dakwahnya Cak Nun yang akrab dengan bahasa-bahasa jalanan. Kayak gateli, jancu, asu iki, dan lain-lain. Tapi ya mungkin teknik komedinya Gus Miftah belum secanggih itu. Apalagi kalau disangkut pautkan dengan isu pemerintahan. Gus Miftah yang aktif ikut kampanye Bapak Prabowo dan pasangannya, dan dilantik sebagai utusan khusus kepresidenan bidang kerukunan keagamaan dan pembina sarana keagamaan. Netizen pun geram dan menganggap Gus Miftah kurang cocok di posisi tersebut. Yang akhirnya beliau pun mengundurkan diri dari jabatannya, yang dipublikasikan juga di sosial media kemarin Jumat 6 Desember 2024. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan mau nggak mau hal ini pun harus direspon Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, tentang kelakuan salah satu timnya ini. Saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap. Ya walaupun banyak hikmah di kejadian ini, seperti Bapak Sun Haji mendapatkan banyak donasi dari orang-orang yang mendukungnya. Dari mulai roda untuk berjualan es tehnya, kebutuhan sehari-hari, sampai Bapak Sun Haji dibiayai untuk umroh. Tapi mungkin hal ini terjadi karena seorang pemuka agamalah yang melakukan. Berbeda jika misalnya komedian ataupun seorang biasa, seorang rakyat jelata yang melakukan hal ini. Gak sedikit orang yang membandingkan tingkah laku Gus Miftah ini dengan artis atau seniman yang lagi manggung lalu memborong jualan pedagang asongan saat mereka manggung. Masih sing bakul teh sama es jeruk. Sini, itu totalnya berapa semua? 100.000. Oke. Semuanya boleh ambil itu ya. Yang mau ambil aja. Sampean melon joget ya Mas. Mas gak usah bakulan. Dan memang bukan Gus Miftah aja pemuka agama yang disorot karena kontroversinya. Kita masih ingat Habib Rizik yang harus dijemput di Arab Saudi, lalu Habib Bahar bin Smith yang begitu keras dengan statementnya, lalu dulu ada Syekh Puji yang menikahi gadis di bawah umur. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan Nabi boy. Kalau ngomongin Gus, pasti kita ingat sama Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang keempat, yang memang celotehannya selalu bisa bikin kita ketawa. There are four presidents. The first one is crazy about women. The second one is crazy about fortune. The third one is truly crazy. The fourth one, myself, is driving people crazy. I like it. Jadi dari mana asal usul panggilan Gus ini? Di beberapa daerah di Jawa Timur, Gus adalah panggilan untuk anak laki-laki. Dan juga Gus merupakan panggilan untuk anak kiai atau anak ulama atau anak dari orang yang dihormati. Atau juga digunakan untuk anak laki-laki dari seorang pemilik pesantren. Menurut Samsul Bakri, seorang dosen di UIN Raden Mas Sain di Surakarta, istilah Gus digunakan untuk anak laki-laki dari seorang kiai. Sedangkan untuk anak perempuan dipanggil Ni. Hal ini biasa digunakan di lingkungan pesantren NU di Jawa Timur. Sebenarnya nggak ada hubungan langsung dengan keilmuan atau bidang agama. Dan menurut Derajat Trikartono, seorang dosen dari UNS Surakarta, Gus juga merupakan bagian dari tradisi keraton. Keraton memberi panggilan Gus untuk mereka yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Seperti gelar Gus juga diberikan kepada Sri Susuhunan Pakubuwono IV yang akhirnya akrab dipanggil dengan Sunan Bagus. Selain itu juga gelar Gus diberikan kepada Rangga Warsita, seorang penyair dan pujangga besar dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang akhirnya dikenal dengan Bagus Burhan.
Di zaman kerajaan Mataram, Gus digunakan untuk membedakan. Keturunan raja dipanggil Raden Mas dan keturunan dari para kiai disebut atau dipanggil Gus. Hal ini diawali dari relasi antara kerajaan dan para ulama. Dan untuk saat ini penggunaan Gus semakin meluas, semakin melebar. Dari mulai para dukun hingga orang-orang yang menyalahgunakan demi keuntungan mereka saja. Namun sebaiknya juga orang yang dipanggil Gus harus tahu diri, karena masyarakat kerap menjadikan acuan panggilan Gus itu untuk berbagai aktivitas mereka. Dan nyatanya bukan hanya pemuka agama dari Islam saja yang disorot karena kontroversinya. Ada juga para pemuka agama lain yang sedikit antik yang disorot karena kelakuannya yang antik. Kasus Bapak Pendeta Rudolf Tobing ini sempat mencuat di 2 tahun yang lalu dan kembali bikin nama para pemuka agama tercoreng. Kasus sadis yang memperlihatkan di videonya seorang bapak-bapak botak mendorong troli besar yang nyatanya berisi mayat korbannya. Christian Rudolf Tobing yang merupakan seorang terapis anak kebutuhan khusus dan juga seorang pendeta muda. 2 profesi mulia yang enggak banget menggambarkan kelakuan bapak-bapak botak ini. Bapak Rudolf Tobing ini merupakan lulusan SMP dan SMA di Amerika. Dan ketika melanjutkan kuliahnya, beliau dideportasi karena didapati bekerja. Visa yang dimilikinya adalah visa pelajar yang memang di luar negeri sana kalau visanya pelajar tidak bisa digunakan untuk menjadi pekerja. Adapun part-time job atau kerja sampingan dibatasi dengan jam-jam tertentu. Dan setelah pulang ke Indonesia, akhirnya Bapak Rudolf ini kuliah di salah satu universitas di Jakarta dan ngambil jurusan teologis. Satu jurusan yang mengkaji suatu agama dan sesuai kepercayaannya dia mengkaji Kristen dan akhirnya menjadi seorang pendeta. Rudolf Tobing pun sempat mengakui bahwa dia pernah mengalami kekerasan di masa kecilnya. Dia pernah mengalami kekerasan oleh ayahnya dan akhirnya mempunyai trauma psikis dan dia nggak bisa kontrol amarahnya. Tapi dia menjadi terapis anak kebutuhan khusus. Tapi nyatanya dia yang seharusnya jadi pasiennya. Ade Yunia atau dipanggil dengan Ica berumur 36 tahun. Saat itu diajak untuk ikut podcast rohani yang dimiliki Bapak Rudolf Tobing ini. Dan Ica ini merupakan salah satu teman di komunitas gereja Bapak Rudolf Tobing. Dia janjian di apartemen Green Pramuka di Jakarta. Terlihat dari CCTV ketika Ica dan Rudolf Tobing ini naik ke apartemen. Lalu tak lama kemudian Rudolf Tobing turun melalui lift dan naik lagi membawa sebuah troli besar. Troli besar model ini memang gak aneh di sebuah apartemen karena biasa dipakai buat bawa galon atau barang-barang besar buat ngangkut ke apartemen di lantai atas. Dan tak lama kemudian Bapak Rudolf Tobing ini membawa troli berisi kantong besar dan plastik hitam yang nyatanya berisi mayat korban. Dan di CCTV tertangkap ketika Bapak Rudolf Tobing ini melemparkan senyum manisnya kepada tetangga. Kebayang gak perasaan si tetangga yang dapat senyum manisnya disenyumin bapak-bapak botak psikopat yang membawa mayat di sebuah troli besar. Dan akhirnya bapak botak ini ditangkap di Pondok Gede Jakarta ketika mencoba menjual laptop milik korbannya. Dan nyatanya target Bapak Rudolf Tobing ini bukan hanya Ica. Ada H dan S yang jadi targetnya. Tapi untungnya H dan S ini tidak merespon ketika Bapak Rudolf Tobing mencoba mengkontaknya. Akhirnya Ica lah yang menjadi korban. Dan katanya motif pembunuhan ini berawal dari tidak diajaknya Bapak Botak ke pesta Natal. Dan akhirnya Bapak Rudolf ini bete dan dendam ketiga temannya tersebut. Dan fakta menarik kasus ini, Rudolf Tobing sempat mencoba menyewa jasa pembayaran, namun beliau tidak sanggup membayar dan akhirnya melakukan sendiri. Dia giat belajar membunuh sendiri dengan mencara googling
Di internet, dia mencoba cari cara, tips and trik pembunuhan dalam waktu 3 hari sebelum bertemu dengan Icha. Ada juga fakta lain, ketika Icha di apartemen, nyatanya Bapak Rudolf ini meminta uang sebesar 19 juta rupiah yang dia akui untuk membayar pembayaran dan melakukan pembunuhan kepada temannya H dan S. Dan Bapak Botak ini berhasil mendapatkan uang yang diinginkannya dan tetap membunuh Icha. Selain di Indonesia, di berbagai negara lain terjadi kontroversi yang dilakukan pemuka agama. Sebut saja Dalai Lama, seorang pemuka agama Buddha. Dalai Lama ini adalah sebuah gelar yang disematkan kepada para pemimpin spiritual Tibet yang beraliran Buddha Gelu yang paling dominan di kepercayaan Buddhism. Dalai Lama yang kontroversial ini merujuk kepada Dalai Lama IV yang mempunyai nama asli Yongten Gyatso, yang videonya sempat viral memperlihatkan dirinya mencium seorang anak kecil dan menyuruhnya untuk menjilat lidahnya, yang berakhir menjadi kecaman netizen kepada peraih Nobel Perdamaian dunia ini. Ada juga Zakir Naik yang menjadi sorotan ketika dia menerima undangan untuk dakwah di Qatar dan bersamaan dengan gelaran Piala Dunia di Qatar tahun 2022. Hal ini disangkut pautkan dengan pernyataan Zakir Naik yang mengharamkan sepak bola profesional. Ya memang Bapak Zakir Naik ini dikenal beberapa pihak sebagai pendakwah ekstremis. Seperti saat dia dilarang berkunjung ke Inggris di tahun 2010. Lalu bahkan sampai saat ini dia masih menjadi buronan di India. Dia diduga terkait kasus pencucian uang. Sampai-sampai dia memilih pindah ke Malaysia untuk menghindari kejaran polisi India. That mob, I was scared out of my wits, sir. He scares me more. Isu tentang pemuka agama memang selalu sensitif. Apalagi ketika kita bahas kasusnya, itu selalu ada para pengikutnya yang siap membela. Penyalahgunaan gelar jabatan memang selalu bisa terjadi. Tapi yang harus kita ingat adalah ajaran agamanya. Yang sudah jelas semua agama mengajarkan hal-hal yang penuh kebenaran, hal-hal positif. Dan yang pasti kita harus saling menghormati, saling menghargai keberagaman berbeda keyakinan. Yakini apa yang kita yakini dan hargai yang mereka yakini. Terima kasih buat teman sebagai yang udah nonton video ini. Share opini kamu tentang kasus ini di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Gemar Universe. Dan tonton juga program lainnya Capruk Sunda yang ngebahas tentang kehidupan keseharian orang-orang Sunda. Gue Agan GG pamit. See you on next video. Terima kasih. Lalu Bapak Botak alias Charles. Hal ini dilakukan Usman Ali yang merupakan pimpinan salah satu pesantren. Iya, ulang pakai kata rakyat jelata, itu kamar kita dulu. Abah ada orang rakyat jelata.